Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sketsa, kembali lagi di Live TV SKG 1 Tasikmalaya. Pada kali ini, di acara talkshow kali ini dan pagi ini, kita akan membahas tentang remaja yang bertajuk dengan bahayanya pergaulan bebas. Nah, sebelum ke acara talkshow kita hari ini, sebaiknya kita mengenal dulu. Di sebelah kiri saya siapa? Saya Miss Arifah Cynthia dari kelas 20 BDE. Halo teman-teman, kenalin nama Muhammad Fadil dari kelas 10 Broadcasting dan Perfilman. Oke, kita udah perkenalan dan narasumber kita kali ini tuh dari jurusan yang sama, namun kita beda kelas. Mereka kelas 10 dan saya kelas 11. Dan di sini tujuannya kita akan membahas tentang remaja. Dengan maraknya pergaulan-pergaulan yang udah menjalani sekitar kita di anak-anak remaja sekarang kan pergaulan itu udah lebih pada kemana-mana, dari mulai kayak apa ya, istilahnya banyak pergaulan-pergaulan sensitif yang bisa menghapus masa depan mereka sendiri. Untuk yang siapa namanya Twitter? Nah, untuk Alif nih, mau nanya dulu. Contoh pergaulan bebas yang benar-benar bisa mengganggu sekolah. Teta sendiri apa sih yang benar-benar fatal banget yang disebut pergaulan bebas itu? Yang pergaulannya kayak gimana? Mungkin kayak kalau pergaulan bebas kan kayak kalau aku tuh dari jam 8 malam tuh udah nggak boleh buat keluar kan. Nah, kalau pergaulan anak-anak yang bebas dan apa ya, kayak nggak ya, yang anak-anak nggak teratur, yang keliaran kemana-mana padahal udah melebihi jam 10, apalagi buat cewek gitu kan, itu benar-benar gak baik, pergaulan yang negatif banget. Jadi kalau menurut aku ya yang kayak pergaulan bebas itu kayak gimana ya? Menurut aku sih kayak yang anak-anak yang nggak bisa nurut sih, yang selalu membantah bersama peraturan yang orang tuanya tuh ngasih peraturan ke dia tapi dia ngebantah gitu kan. Itu juga banyak kan yang sekarang kayak gitu. Dan di mana sekarang tuh banyak anak muda yang diam-diam, ada yang suka keluar rumah sendirian tanpa izin orang tua, terus juga banyak yang bohong juga sama orang tua, bilang mau kemana, datangnya kemana gitu kan. Itu salah satu pergaulan bebas yang bisa memicu bahwa anak muda sekarang tuh kayak jadi nggak beraturan gitu ya, nggak ada yang pernah jujur, nggak ada yang benar gitu. Terus juga banyak juga remaja-remaja sekarang itu kebanyakan terlalu berlebihan dalam hal hubungan dengan pasangannya gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu, dan juga banyak banget yang banyak yang berpendapat kalau berhubungan dengan pasangan tuh hal biasa gitu kan, sampai bahkan orang tuanya pun menganggap itu hal biasa gitu kan. Itu parah banget ya kayak gitu. Sampai kan banyak ada kasusnya itu, kayak ada yang hamil di luar nikah juga, ada yang sampai punya anak walaupun ada yang bahkan SMP gitu kan, ada yang masih SMA gitu. Itu terlalu mewajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh gitu. Remaja sekarang kebanyakan kayak gitu, dan aku pun pribadi sebenarnya kurang suka juga sama orang-orang kayak gitu. Pastinya juga semua orang sih nggak suka ya. Itu sih Bang. Ya, yang pastinya tuh anak-anak yang apa sih, yang termasuk ke anak-anak yang pergaulan bebas tuh emang bisa benar-benar mengganggu masyarakat juga ya. Dan sebenarnya banyak juga dampak-dampak negatif selain dari yang namanya di luar nikah, terus kayak geng motor yang lain kayak gitu. Sebenarnya tuh masih banyak yang kayak contoh pergaulan bebas itu dikarenakan kayak
yang disebut dengan tawuran. Nah ya, sebenarnya yang dulu sempat viral ya katanya, tahu nggak yang kasus yang lagi jalan sama teman-temannya terus nyebrang ke trotoar terus dibacok nggak? Yang namanya almarhum Arya kalau saya, yang di Bogor ya, yang di Bogor tuh gara-gara kayaknya kasusnya kalau nggak salah tuh dari kayak salah sasaran kan, salah sasaran. Nah terus dari segi apa ya, lanjutnya ke apa sih namanya, oh iya tadi kan apa dia bilang pergaulan bebas tuh kayak hamil di luar itu nikah tuh banyak dari kalangan remaja, contohnya anak sekolah, dan udah banyak beberapa kasus. Oke, maaf tadi ada trouble sedikit dari alat yang kita punya. Oke, kita lanjut. Tadi itu kita lanjutin bahas apa ya? Yang hamil di luar nikah. Nah, yang hamil di luar nikah tuh kebanyakan kalangan remaja ya, benar nggak? Yang kayak anak-anak sekolah, bahkan anak SMP pun udah ada yang emang disebutnya belum masuk ke masa-masa pubertas. Dan biasanya masa pubertas itu masuknya ke di umur kelas berapa tuh, umur berapa? 12 ya? 12-13. Nah, bahkan baru beberapa hari kalau nggak salah lihat di media sosial tuh anak SMP gitu kalau nggak salah baru kelas 1 udah ngambil anak SMA, masalahnya kayak gitu. Dan sebenarnya itu pergaulan yang fatal banget. Dan salah satu hal penting yang bisa kalian pahami, sebenarnya pergaulan bebas itu dapat menggelapkan masa depan kalian. Yang tentunya masa depan kalian itu akan terhapus lah. Tentunya kalian itu kalian mau kerja di mana, mau gimana, tapi susah. Contohnya kalau kita mau melamar sesuatu kerja nih, dan si manajer perusahaannya tuh udah tahu apa kasus kita, mereka bakal ditolak terus. Akan tolak, dan itu akan mengganggu kesehatan kita, mentalitas kita akan depresi lah gara-gara kita gak dapat pekerjaan. Nah, untuk dari kalian sendiri nih, ada contoh nggak kayak atau enggak pernah nggak hampir terjerumus ke pergaulan bebas dari Thais dulu? Kalau dari aku ya, kalau terjerumus itu enggak pernah. Kalau buat kasus ada sih dari waktu aku kelas 9 dan yang ngelakuin itu kelas 7. Dan dia udah dipanggil ke BK hampir 3 kali, terus dipanggil orang tuanya buat dikasih peringatin. Dan kalau kayak ngelakuin hal yang kayak gitu lagi bakal dikeluarin dari sekolah itu. Kalau aku sendiri sih terjerumus nggak pernah, cuman pernah sih, hampir, cuman bukan ke nikah bukan, cuman lebih ke pernah diajakin beberapa hal, cuman aku dari situ sadar kayak gak ada manfaatnya juga gitu kayaknya. Terus aku sih melihat itu dari segi aku lihat dari ini sih, kayak ini aku kayak gini emang bakal kayak gimana ke depannya, aku bakal sukses kayak ke depannya, dan aku pastinya gak langsung gitu kan dalam memilih tujuan tuh kayak gak pengen gini aja deh, gak bakal kayak gitu, tapi aku bakal mempertimbangkan hal-hal lainnya. Dan alhamdulillahnya aku gak terjerumus ke hal itu, aku lebih memilih ke hal yang lebih positif dari itu sih. Oke. Terus selanjutnya tuh ada sih banyak kasus-kasus yang kayak pergaulan bebas tuh yang banyak gara-gara pergaulan bebas, ada yang rela membunuh orang tuanya, kayak dikasih kerja tapi orang tuanya gak ngasih, terus anaknya emosi sampai ke nyerang fisik gitu lah, sampai menyebabkan ada yang meninggal. Nah, kalau yang kayak gitu tuh kayak anak sekolah yang membunuh orang tua tuh biasanya disebabkan karena apa sih? Kalau dari segi pergaulan bebasnya?
Biasanya sih yang kayak gitu tuh dari anak yang temperamental ya, temperamental dan juga anak yang nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Kebanyakan juga anak sekarang tuh memang pengaruh terbesar itu dari orang tua juga. Kemungkinan besar orang tua pun mengajarkan anaknya dalam kekerasan. Otomatis kan banyak orang yang bilang itu anak itu cerminan dari orang tuanya kan. Nah gitu. Itu juga pastinya dari situ mungkin kita juga udah ngerti ya, udah ngerti kayak kenapa anaknya bakal kayak gitu. Terus perlakuan yang dikasih ke anaknya dari orang tua itu mungkin juga gak terlalu baik, dan makanya anak pun menjadi emosi dan menjadi terbawa amarahnya dan tidak mensadarkan diri, lalu banyak yang membunuh orang tua juga gitu kan. Itu sih biasanya. Mungkin akibat dari tekanan teman-temannya yang biar dia juga bisa tetap bergaul sama temannya yang negatif kayak gitu, jadi dia memaksa menekankan orang tuanya untuk bisa memberi apa yang dia mau, padahal itu keinginannya yang dilakukan untuk hal negatif, sampai melakukan ya menyerang orang tuanya kayak gitu. Oke. Nah, terus biasanya itu kalau kejadian kayak gitu tuh kayak ada serangan fisik dari anak ke orang tua tuh biasanya ngaruh gak sih dari cara pendidikan orang tuanya, kayak cara orang tuanya mendidik tuh gimana, dan kalian tahu nggak gimana cara ngasih tahu orang tua, gimana cara mendidik yang benar anaknya kayak gitu? Menurut aku sih kalau misalkan orang tua yang kesulitan dalam mengurus anaknya dengan segala sifat-sifat yang buruknya, itu orang tua cukup memberi nasihat dan jangan menekankan, karena menekan dan mengekang seorang anak itu pasti bakalan lebih depresi, dan biasanya anak kalau semakin dikekang semakin pintar untuk berbohong juga biasanya. Dan anak-anak tuh biasanya tergantung mindsetnya diri sendiri gitu kan. Misalkan orang tuanya udah benar tapi anaknya yang nggak benar, anaknya yang benar orangnya juga nggak benar gitu kan. Terus buat selanjutnya orang tua sekarang tuh kebanyakan mengurus anak tuh yang penting mereka bisa jajan aja gitu tanpa memikirkan attitude dan ya kesehatan juga ada gitu kan. Mereka tuh orang tua luar sana tuh gak memikirkan bagaimana anak ini kalau di luar gitu loh, kalau ketemu sama orang tua di luar sana gitu. Jadi kebanyakan tuh anak-anak sekarang tuh sama kalau sama orang tua sendiri nurut, tapi kalau sama orang tua yang lain kayak guru contohnya itu gak nurut gitu, kebanyakan begitu. Jadi buat orang tua yang gak tahu anaknya kayak gitu, coba ditanya sekali-kali, dan pasti ada salah satu dari anak-anak dari bapak ibu yang kayak gitu. Soalnya banyak juga teman-teman aku tuh yang kayak gitu juga. Jadi mungkin diberi nasihat dan diberi kayak dikasih tahu gitu ya kalau kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi mau siapapun orang tua kita, dimanapun orang tua kita, mau di sekolah, mau di lingkungan sekitar, mau di luar rumah, mau di sekolah, itu tetap orang tua. Kalau misalkan ada orang yang lebih tua dari kita. Dari aku mungkin Sama. iya kurang lebih sama. Nah, dari kita tuh tadi tuh ngebahas tentang cara mendidik dari orang tua. Nah, sebenarnya dari didikan orang tua yang salah tuh ngaruh gak sih buat kehidupan sehari-hari kita? Kayak apa ya? Kayak contoh di sekolah deh. Kan kita lagi di sekolah nih. Kalau misalnya kita punya salah satu teman nih, ada temannya tuh curhat kayak orang tuanya tuh mendidiknya kayak acuh, gak peduli sakit, kayak gak peduli sama anaknya lah. Kamu mau kayak gini dibiarin, anaknya mau kayak gini dibiarin, mau gini dibiarin, segala dibiarin.
Kayak sebenarnya kayak contohnya kayak ini deh. Bahkan dia mau pergaulan bebas pun dibiarin lah. Kayak orang tuanya bodo amat. Ada gak sih kayak cara mindset dari anak itu sendiri gimana sih biar kita harus tetap di jalan yang positif? Kalau dengan mindset, biasanya kalau aku pribadi itu tuh misalkan ada perlakuan orang tua yang nggak enak gitu ya buat aku, itu biasanya aku mikirnya gini, mau seburuk apapun orang tua, mau sejahat apapun orang tua, itu tetap orang tua kita, dan pastinya orang tua itu selalu ingin mendidik anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, gitu kan, soleh dan soleha. Dan pastinya kembali ke tadi yang pendidikan orang tua yang acuh itu berpengaruh atau tidak? Itu sangat-sangat berpengaruh karena banyak anak-anak sekarang yang mengeluh dengan orang tuanya yang acuh, cuek, terus juga gak peduli, iya kurang perhatian. Walaupun dari segi ekonomi mampu gitu kan, mampu. Tapi banyak anak-anak sekarang yang mengeluhnya orang tuanya nggak kayak berasa di rumah. Jadi anak-anak jadinya remaja-remaja sekarang itu juga banyak yang keluar rumah demi mendapatkan ketenangan gitu dibandingkan di rumahnya sendiri gitu. Terus juga pengaruhnya buat di sekolah, dia merasa kalau mereka itu nggak pantas buat ditemenin karena jangankan ditemenin sama orang lain, sama orang tua sendiri aja nggak ditemenin gitu kan, karena akibat dari orang tuanya yang acuh gitu dan cuek gitu. Ya, perlakuan orang tua yang acuh dan cuek ke anaknya sendiri itu bisa menyebabkan kayak si anaknya jadi banyak pikiran, sekolah pendiam, nggak bisa bergaul, bersosialisasi dengan baik gitu, sangat mempengaruhi pembelajarannya atau berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Oke. Dan juga banyak tuh di platform-platform kayak aplikasi-aplikasi yang kayak aplikasi TikTok, banyak video-video yang seolah-olah kayak quotes yang mana quotes itu menuliskan tentang ayah ibuku masih ada tapi aku kehilangan perannya. Nah, contohnya kayak gitu. Ada misalnya kayak orang tuanya tuh masih ada, cuman kayak peran orang tuanya tuh hilang loh. Jadi seolah-olah dia tuh hidup sendirian. Jadi seolah-olah tuh anak tersebut tuh kayak menganggap yatim piatu, tapi dia tuh nggak yatim piatu. Maaf nih, bukan maksud apa-apa. Jadi saya cuma menjelaskan Pak dengan secara intinya kayak ya kurang lebih kayak gitu deh. Orang tuanya tuh masih ada, tapi mereka menganggapnya tuh seolah-olah tuh dia tuh kayak punya orang tua. Kayak orang tuanya tuh cuek dan dia tuh gak peduli akan masa depan anaknya dan tentang kehidupan anaknya, sekolah anaknya, dan diusahakan buat orang tua, apalagi mumpung masih kalau misal anaknya masih kecil nih, nah setiap pulang sekolah tuh kalau bisa tanya apa sih adik di sekolah ngapain aja, belajarnya apa aja, terus diusahakan dibimbing lah dari segi pembelajarannya. Dan banyak juga orang tua yang sibuk dengan gadgetnya. Bukannya di masa-masa waktu anak belajar, anak tuh kan pastinya butuh bimbingan lah. Kita kan harus belajar dari kecil, diajarkan tuh belajar dari mulai kita soft skill, dari pembelajaran, pengolahan otak, dan materi-materi lainnya. Nah, kita juga harus yang namanya belajar tuh harus. Kalau nggak belajar, kita akan tahu materi dari mana. Ya tentunya dari belajar kan. Dan salah satu belajarnya tuh dari orang tua. Kalau anak kecil belajar sendiri buat apa? Karena anak kecil tuh ibaratnya kita anak kecil ya. Terus kita disuruh kerjain matematika kayak pertambahan, kalian, ulangan, dan posisi kita tuh gak tahu apa-apa. Siapa yang ditanya? Yang pastinya orang tua kan. Nah, ada orang tua yang cuek. Ada orang tua yang cuek, kayak kalau misal ayahnya kerja
ibunya tuh cuek handphone terus kalau kita sebagai kakaknya apa yang akan kita lakuin ke orang tua tersebut? Buat orang tua yang kayak gitu sih, aku pribadi bakal mensadarkan bahwa anaknya itu membutuhkan mereka gitu kan ya. Pastinya dan aku pernah membaca suatu kata-kata yang dimana guru pertama dalam seorang anak itu adalah ibunya sendiri atau orang tuanya gitu kan. Dan dimana peran orang tua itu berarti sangat-sangat penting gitu kan, sangat-sangat penting. Selain guru yang ada di sekolah gitu, ya tetap aja guru itu hanya membimbing kalian dalam waktu beberapa jam di saat siang, dari pagi, siang, sore gitu kan. Kalau tidur, makan segala macam, minta uang jajan, tetap orang tua kalian sendiri. Jadi peran orang tua itu benar-benar penting. Dan orang tua yang masih cuek dan acuh terhadap anaknya, itu harus segera sadar sih. Karena kalau kebanyakan orang tua kayak gitu, bagaimana anak-anak kita nanti gitu kan ya, anak-anak buat masa depan, buat nerusin bangsa ini kayak gimana kalau kayak gitu terus kan ya. Jadi mohon buat orang tua yang sekarang, simpen gadgetnya dan temani anak-anak ada di rumah. Buat orang tua yang kan anaknya tuh pulang sekolah atau ada tugas tuh butuh dibimbing gitu ya kan. Nah terus giliran minta dibimbing atau kelihat anak itu kesusahan waktu belajar tapi nggak peduli, cuma peduli sama gadgetnya doang. Nah giliran nilai anaknya jelek atau apa, anaknya disalahin padahal itu kesalahan dari orang tuanya sendiri. Tapi malah anaknya juga yang udah kena marah, nilainya jelek, nggak diajarin di rumahnya. Terus ada juga kan orang tua itu yang ngasih kasih sayangnya dari uang kan. Padahal dia kayak dia juga pengen kasih sayangnya dari kebersamaan bersama orang tuanya. Oke, nah dan itu adalah salah satu dampak berkembangnya IT itu ya katakanlah berkembangnya IT itu kayak ada kelebihannya, ada kekurangannya. Contohnya kayak gitu. Kecuali memang kita bisa memutar mindset kita dengan baik. Contohnya IT itu digunakan untuk kayak dikasih buat belajar lah sama anaknya, kayak dibuat kayak searching nonton video bareng, nonton edukasi belajar sama anaknya dan tanpa dan diusahakan dibimbing dengan dan dihapus dari pergaulan negatifnya lah, kayak tontonan negatifnya kan. Terus dibimbing juga yang namanya anak kecil itu diharuskan tidak menggunakan gadget dan menggunakan gadget pun itu hanya untuk belajar dan lain-lainnya. Nah bahkan sekarang banyak tuh, kita agak melenceng sedikit ya, kita melenceng ke menggunakan IT dengan salah. Banyak orang-orang yang menggunakan ilmu teknologi itu dengan cara yang salah. Nah, gimana sih cara kita untuk menanggulangi kayak kejadian tersebut? Kayak penggunaannya, cara kita kasih tahu ke orang yang menggunakan IT dengan salah itu kayak gimana sih? Oke, caranya ya buat orang-orang yang masih menyalahgunakan IT dalam keseharian, mungkin kalian harus segera sadar karena walaupun IT itu bisa dipakai dengan bebas ya, tapi itu tetap ada hukumnya, tetap ada normanya juga. Karena kalau kita membuka yang aneh-aneh aja misalkan di browser atau di Google, pasti bakal ada pelanggaran juga kan, pelanggaran dari usia, juga pelanggaran dari layak nggak layak yang ditonton gitu kan. Dan pasti bakal berdampak buruk buat teman-teman semua yang masih membuka informasi-informasi buruk gitu kan, atau dari Google atau dari browser, dari Chrome yang kayak gitu. Pasti bakal berdampak buruk banget buat teman-teman semua karena
dari media apa namanya, media informasi aja kalian udah mencari yang salah gitu kan, apalagi di kehidupan nyata gitu pasti bakal lebih parah lagi kalau misalkan kalian tetap melakukan menggunakan IT dengan salah gitu. Mungkin dari aku ya sama aja ya, kayak buat segera sadar gitu, kayak apalagi yang anak-anak juga terkadang digunakan dengan salah. Itu anak-anak SMP pernah mencari video-videonya itu yang nggak benar, sampai itu tuh mempengaruhi dirinya. Jadi itu tuh anaknya tuh cowok. Nah, dari yang dia tonton dari sebuah HP gitu kan, mempengaruhi dirinya, dan dia pun terkena ketahuan sama sekolahnya. Jadi dia dipanggil BK karena ulah dari HP. Nih kan kita udah ke masa-masa remaja tuh, yang namanya anak-anak remaja tuh udah kenal yang namanya percintaan. Dari awal kita kan udah ngebahas yang namanya, dari awal itu kita ngebahas tuh kasih sayang orang tua, pergaulan bebas. Sekarang kita menuju ke emang ke masa-masa pubertas lah, yang pada umumnya anak-anak remaja atau yang mau masuk ke jenjang SMA, SMK. Nah, kebanyakan orang-orang itu bahkan dari SMP pun banyak kan orang-orang yang udah mulai yang namanya udah mengenal percintaan, atau enggak udah tahu yang namanya suka sama orang, udah suka sama cewek sama cowok. Dan kita akan bertanya setelah itu, dan kita akan mencari tahu gimana sih cara pemikiran kita buat apa sih cara yang terbaik untuk kita menjaga dari cara pergaulan kita untuk mendapatkan, misalkan suka sama orang, kita tuh suka sama orang. Nah, cara kita adaptasi ke orang tersebut dan cara terbaik dari kita sendiri, dan apa hal positif yang bakal didapat dari kegiatan tersebut. Oke, kalau pribadi pastinya, misalkan kalau aku tertarik sama orang nih, dan aku pastinya yang pasti sih menghindari hal-hal yang negatifnya dulu. Dari segi ajakan juga benarnya, misalkan kita nih nggak tahu nih orang sifatnya kayak gimana kan, kita nggak tahu sifatnya buruk atau baik itu kita nggak tahu karena sebelumnya kita nggak kenal, sebelumnya kita ketemu. Jadi kalau ada yang kayak gitu ya lebih baik kita mencari tahu dulu apa kayak gimana sifatnya, gimana kepribadiannya, itu juga penting. Bukan yang baterai, tapi cuman yang kayak gitu-gitu kan bakal berpengaruh ke masa depan, karena namanya suka itu pasti kita bakal terus-terusan tertarik dengan orang itu, dan bisa jadi ke depannya bakal sampai mati sama dia terus gitu kan ya. Terus hal-hal positif yang dilakukan dari kegiatan tersebut ya bisa saling membantu, saling menyemangati, contohnya di sekolah gitu kan, saling membantu tugas, saling membantu dalam kayak ada kerja kelompok, mungkin bisa sekelompok gitu kan ya. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang bikin sedih, bisa saling menyemangati, bisa saling yang enggak ngasih. Jadi kalau misalkan di lingkungan luar dia merasa tersakiti, berarti kita yang mengobatinya gitu. Kalau lebih kayak gitu. Kalau aku ya buat suka ke orang ya ada gitu. Waktu SMP juga pernah aku suka ke orang, cuman tanpa si orang itu tahu. Jadi apa ya, secara diam aja gitu, dan tahu semua tentang dia, tapi nggak sampai berhubungan sama dia. Ya mengagumi itu sampai 2 tahun kan. Nah, waktu udah gitu kayak
nggak terlalu untuk memaksakan bersama dia gitu kan. Nah, dari segi pacaran nih, ada nggak sih sisi positif dan negatifnya? Sisi positif negatifnya apa? Oke, kalau sisi positifnya sih aku pribadi ada, cuman mungkin ada pro kontranya lah ya. Kalau positifnya sih menurut aku cuma bisa merasa ada orang yang menspesialkan kita gitu kan. Ada orang yang lebih menghargai kita gitu. Walaupun ya hal tersebut sih bisa didapetin dari orang tua juga udah cukup kan. Cuman kita membutuhkan seseorang itu buat di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar rumah gitu kan. Dan pastinya remaja-remaja kan pasti kayak lu gak punya pacar berarti gak laku dong gitu. Terus juga hal positif lainnya itu bisa menemani gitu. Bisa menemani sih itu. Terus juga banyak orang yang merasa disayangi dengan pasangannya gitu kan. Selagi orang tuanya yang udah sayang ada pasangannya gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus nanti ke sisi negatifnya ya ini mah tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya yang gimana melakukan hubungan dengan pasangannya gitu. Banyak kan kalau orang yang nggak benar pasti bakal ada pergaulan bebasnya, bakalan diajak yang nggak benar, entah dari pihak ceweknya atau pihak cowoknya, itu pasti ada yang kayak gitu. Terus sisi negatif lainnya pasti ada beberapa, bukan beberapa sih, pasti ada yang dimana entah cewek atau cowoknya itu pasti jadi berbohong ke orang tuanya demi ketemu sama pasangannya. Itu sih banyak yang kayak gitu juga. Kalau dari aku apa ya, gak terlalu tahu ya, soalnya gak pernah bicara. Ya, mungkin ya apapun kegiatannya, mau positif apa negatif itu tergantung mindset kita sendiri, mau pikir kita sendiri. Ya mau kegiatan itu yang dibilang banyak orang tuh ini kegiatan negatif, ini kegiatan positif, dan yang sebenarnya tuh kita gak bisa menjawabnya itu dengan kegiatan negatif atau positif, tapi tergantung mindsetnya sendiri. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas dari talk show kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Sekian like dari tim SMK Negeri 1 kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.